Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran kali ini Bunda mau ajak kalian untuk melanjutkan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kita masih di tema 5B, tapi sekarang kita akan pindah ke subtema 3 tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tapi sebelum itu Bunda mau kasih tahu dulu nih, tujuan kita belajar ini itu apa sih? Nah, yang pertama, dengan membaca teks mengenai bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia, siswa dapat mengetahui beberapa penyakit yang dapat disebabkan oleh kabut asap. Yang kedua, siswa dapat mempelajari cara menjaga kesehatan alat pernapasan. Yang ketiga, siswa dapat membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya melalui teks-teks atau kalimat soal-soal yang ada di buku. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui langkah-langkah membuat poster. Nah, sekarang kita langsung aja yuk ke pembelajarannya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke bahaya kabut asap bagi manusia. Nah, kabut asap ini tentunya sungguh bahaya ya. Kenapa? Karena kabut asap ini mengandung berbagai jenis zat dan partikel yang berbahaya jika terhirup ke dalam tubuh manusia. Apa aja? Nah, berikut ini beberapa jenis gas dan juga partikel yang bereaksi dengan sinar matahari. Jenis gas ini antara lain adalah karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur oksida, senyawa organik volatil, dan juga ozon. Sementara partikel yang terkandung dalam kabut asap adalah asap itu sendiri, debu, pasir, dan juga serbuk sari. Nah, sekarang kita lanjut. Berikut ini ada beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Yang pertama adalah sulit bernapas. Nah, kepekatan asap yang tinggi di udara tentunya akan menyebabkan kesulitan bernapas, terutama ketika banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi, saat seseorang menghirup kabut asap, kemampuan kerja paru-paru akan mengalami penurunan, sehingga akan mengalami kesulitan bernafas. Lanjut, ada kerusakan paru-paru. Nah, selain menurunkan kinerja paru-paru, kabut asap juga akan menyebabkan daya tahan paru-paru menjadi turun. Jika udara yang telah tercemar oleh kabut asap terhirup dalam jangka waktu lama, maka paru-paru menjadi rentan mengalami kerusakan. Nah, lanjut yang ketiga, cepat lelah. Saat kinerja paru-paru menurun dan juga proses pernafasan terganggu, secara otomatis tubuh akan merasa lebih cepat lelah ketika melakukan berbagai jenis aktivitas. Kenapa bisa seperti itu? Karena pasokan energi ke dalam paru-paru tentunya akan berkurang. Nah, lanjut lagi yang keempat, batuk dan iritasi tenggorokan. Nah, dari akibat menghirup kabut asap ini, dahak akan mengalami peningkatan sehingga terjadi gejala batuk. Dan daya tahan saluran pernafasan dalam mengatasi ataupun mencegah infeksi juga akan menurun, dan akibatnya tenggorokan akan lebih mudah mengalami iritasi. Lanjut yang kelima, memperburuk gejala asma.
Nah, terutama nih seseorang yang memiliki riwayat penyakit asma lebih rentan untuk mengalami kambuhnya gejala asma apabila menghirup kabut asap. Oleh karena itu, penderita asma ini sebaiknya menjauhi dari area kabut asap. Lanjut ke nomor 6, ada infeksi pada sistem pernapasan. Nah, daya tahan tubuh akan menurun akibat kabut asap sehingga tubuh mudah mengalami infeksi. Dalam jangka pendek, kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau kita biasanya sebut atau disingkat dengan ISPA. Sedangkan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan pneumonia atau paru-paru basah. Sekarang kita lanjut ke nomor 7, yaitu ada iritasi mata. Nah, kabut asap juga akan menyebabkan mata teriritasi dan terasa perih sehingga mata menjadi merah. Untuk mencegahnya, biasanya menggunakan kacamata ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Lanjut lagi yang terakhir, ada kanker paru-paru. Nah, kabut asap ini juga dapat meningkatkan resiko berkembangnya sel kanker pada paru-paru. Karena kabut asap ini mengandung berbagai jenis partikel yang bersifat karsinogen yang dapat memicu perkembangan sel kanker. Nah, tadi adalah 8 atau beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Nah, di sini Bunda ada beberapa cara untuk mengurangi dampak kabut asap bagi kesehatan tubuh. Nah, yang pertama, menghindari aktivitas di luar rumah dalam waktu lama. Yang kedua, menggunakan masker untuk mencegah masuknya partikel bahaya melalui pernapasan. Yang ketiga, banyak meminum air putih. Yang keempat, memeriksa kondisi tubuh jika mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima, menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tidak merokok, dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang keenam, mengurangi masuknya asap dari luar rumah ke dalam rumah, ke sekolah, kantor, ataupun tempat lainnya. Dan yang terakhir, menjaga dan melindungi penampungan air minum dan makanan dari kabut asap. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan masuk ke menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, berikut beberapa langkah untuk menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, yang pertama adalah menjaga kebersihan udara. Nah, udara bersih dan segar merupakan kunci pernapasan yang sehat. Upaya untuk menjaga kebersihan udara antara lain menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan juga tidak membakar sampah sembarangan. Lanjut lagi, ada menghindari udara kotor. Nah, asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan juga pabrik dapat membahayakan kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kamu harus berusaha menghindari untuk menghirup udara kotor tersebut, misalnya dengan menggunakan masker. Lalu yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Nah, penyakit ISPA ini kebanyakan menular melalui udara. Air ludah penderita yang mengandung penyakit ini akan menyebarkan bakteri atau virus ke udara. Contohnya,
Penyakit tuberkulosis dapat menular dari air ludah atau dahak yang diludahkan penderita ke atas tanah. Oleh karena itu, kita tidak boleh meludah di sembarang tempat. Lalu yang keempat, membuang tisu di tempat sampah. Nah, tisu yang digunakan untuk menyeka ingus tidak boleh dibuang sembarangan. Jika dibuang sembarangan, maka virus-virus yang terbawa ingus akan cepat menyebar ke udara. Oleh karena itu, buanglah tisu di tempat sampah yang tertutup. Lalu yang kelima, menjaga jarak dengan penderita penyakit pernapasan. Nah, beberapa penyakit pada organ pernapasan dapat dengan mudah menular. Oleh karena itu, gunakan masker ketika berbicara dengan penderita penyakit saluran pernapasan atau jangan terlalu sering berhubungan dengan penderita penyakit ini. Dan yang terakhir adalah menghindari asap rokok. Nah, asap rokok ini mengandung gas-gas yang berbahaya bagi kesehatan pernapasan manusia. Gas-gas ini menyebabkan berbagai penyakit paru-paru seperti bronkitis, pneumonia, bahkan kanker paru-paru. Oleh karena itu, jika ada yang merokok, kita harus menghindarinya. Nah, sekarang lanjut lagi yuk. Nah, berikut adalah upaya menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, menjaga sirkulasi udara di dalam rumah. Yang kedua, berolahraga dengan teratur. Yang ketiga, biasakan diri menarik nafas dalam-dalam. Yang keempat, perbanyak makan sayur dan buah. Yang kelima, tidur yang cukup sekitar 7-8 jam sehari. Yang keenam, menggunakan masker saat berkendara. Yang ketujuh, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Yang delapan, memeriksa kesehatan tubuh. Lanjut lagi. Sekarang kita akan masuk ke bagian poster. Nah, apa sih poster itu? Ya, poster itu merupakan sebuah karya seni yang memuat kata-kata dan gambar yang dibuat di atas kertas berukuran besar dan biasanya ditempelkan pada tempat yang datar dan dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, berikut nih merupakan langkah-langkah membuat poster. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan. Nah, ini merupakan bagian paling penting dalam pembuatan poster. Karena tema dan tujuan yang jelas merupakan panduan dalam membuat sebuah poster yang baik. Yang kedua, menyusun kalimat singkat, padat, dan juga menarik. Nah, kalimat yang dibuat harus sesuai dengan tema dan tujuan. Susunan kata per kata harus diperhatikan. Nah, kalimat tidak boleh terlalu panjang, namun harus menarik dan mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal sesuai dengan poster tersebut. Dan yang terakhir, membuat gambar yang menarik. Nah, penggunaan gambar ini bertujuan agar orang tertarik untuk membaca sekaligus melakukan ajakan yang ada pada poster tersebut. Gambar yang digunakan harus sesuai dengan tema dan juga tujuan. Gambar poster yang baik harus mampu menjelaskan isi poster tanpa harus membacanya. Nah, sekian materi yang dapat Bunda jelaskan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.